1, 2, 3. Ya, kembali lagi di segmen hiburan malam minggu. Bersama channel Najam Aji. Kemarin 2 minggu lalu berarti minggu lalu dengan baju yang sama, gila kita awet dengan baju yang sama. Ya. Cuman dia baru datang tadi. Ya, Oke, jadi baju batik. langsung aja ke intinya. Minggu lalu kan gua udah tuh sharing-sharing gimana cara lolos SBMPTN Ya, gitu. Nah, sekarang dia mau cerita tentang SNMPTN. Ada di video, ada kan di dulu tuh yang di video yang ini nih. Ting. Nah, sekarang dia mau ngejelasin tentang gimana cara masuk jurusan, milih jurusan, kenapa dia milih jurusan yang sekarang gitu, sama dan sebagainya lah gitu yang mau dijelasin nanti. Nah, sekarang kita langsung dengerin aja. Gila kita ini ini interview ya, ini bukan nanya-nanya. Iya, interview. Ini interview. Oke, olahraga santai. Kayak yang baru kenal aja, ini nggak ada si Abah nih, dia biasanya dia jadi host, si Abah jadi host biasanya, cuman dia nggak mau masuk ke frame. Iya, ke frame. Ya, jadi kenapa bisa lolos SNMPTN? yang pertama itu karena doa, karena hoki. Mungkin itu udah jalur goibnya, itu hoki jalur goibnya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari segi sistematisnya, kita harus yang penting paham gitu, harus menempatkan diri kita di tempat yang kita kemampuan kita di situ gitu. Kayak misalnya saya masuk ke pendidikan seni musik. Nah, kenapa ke seni musik? Karena saya emang alhamdulillahnya kelebihannya di musik. Terus beberapa sertifikat itu relevannya di ke musik juga. Dan itu menjadi alasan kenapa saya masuk ke pendidikan seni musik. Nah, ada ini gak sih, ada cara gak buat orang-orang nih, kan gak semua orang seni musik dong. Nah, ada gak kira-kira tips buat milih jurusan buat orang yang nggak fokus ke satu spesialisasi tadi kan? Iya. Kalau Arsal kan emang fokusnya seni musik. Nah, orang-orang yang mau milih jurusan yang belum tahu jurusannya kemana, ada gak cara gitu atau tips biar gimana milihnya? Anda jangan memilih PTN ketika LTMPT membuka jalur pendaftaran SNMPTN, tapi Anda harus mempersiapkan sedari dulu. Oh, jadi minimal 5 bulan sebelum masuk LTMPT melakukan pendaftaran SNMPTN, minimal 5 bulan harus udah siap. Karena kita kan nggak tahu sistemnya ke depannya bakal kayak gimana. Ada perubahan sistem. Kebetulan pada zaman saya itu orang Jawa Barat bisa ke Jawa Tengah ya. Tahun 2020 orang Jawa Barat bisa ke Jawa Tengah. Itu ada satu kemudahan dari situ karena bisa melintas provinsi. Dan untuk sekarang nggak ada ya katanya. Kalau sekarang itu yang terakhir dibaca tuh pilihan pertama harus di provinsi yang sama. Misalnya asal nih di Jawa Barat. Nah, PTN pertamanya itu harus dari Jawa Barat juga. Kayak misalnya ITB, UB dan sebagainya harus di PTN. Itu gak bisa, soalnya kan di luar Jawa. Nah, kalau pilihan keduanya boleh pilihan di Jawa Barat. Kalau di luar Jawa Barat pilihan keduanya. Nah, karena ini kalau nggak salah ya, karena memang ini transisi saya itu transisi terakhiran perubahan dari boleh melintas pulau ke nggak boleh melintas provinsi. Iya. Jadi kalau angkatan kita, angkatan 2020. Jadi saya akan memberikan tips angkatan 2020 aja atau 2021 juga perlu. Kalau itu kurang relevan karena kan ini 2021 nih. Jangan dulu ngasih tips gitu deh, maksudnya kira-kira ada gak tips nih buat milih jurusannya, apakah harus sesuai passion, harus emang kebutuhan apa gitu. Nah, maksudnya di luar skill Arsal yang emang di musik, ada gak nih yang lain gitu, maksudnya alasan lain kenapa pilih seni musik sama pendidikan? Gak ada alasan lain sih sebetulnya. Kenapa pilih pendidikan? Karena pendidikan seni murni ngapain gitu kan? Enggak, maksudnya kan ada yang ke PTN nih, ke misalnya seni musik karena emang pertama emang dia ada basic musik, yang kedua dia emang pengen ngejar seni musik misalnya. Enggak ada alasan. Selain jadi guru terus bisa main musik. Nah, itu jelas sih. Enggak ada alasan lain, cuma itu. Nah, itu berarti kenapa ngambil seni musik selain emang basicnya seni musik? Kenapa? Ya karena bingung mau milih apa lagi, kelebihan dari mana lagi gitu kan, mau masuk
fisika bodoh, mau masuk biologi nggak terlalu pinter, mau masuk kimia ngitung aja susah gitu. Ya udah masuk musik, itu sih alasan kuatnya. Oke, berarti ini adalah alasan Arsal buat ke SNMPTN ngambil jurusan seni musik, pendidikan seni musik khususnya. Nah, mungkin kalau buat yang nggak punya ini kan nggak punya skill ataupun ya emang mau kayak ke musik saintek, enggak maksudnya kayak mau ke saintek, ke tapi nggak punya skill di bidang sosum saintek tersebut. Iya misalnya. Ya caranya Anda belajar lah. Tidak memberi solusi anjing. Ya solusinya belajar. Iya memang, tapi maksudnya gini nih. Ada cara kayak gitu. Walaupun Anda nggak punya skill di situ. Enggak, gimana jelasinnya gini nih, misalnya nih. Kan ada orang nih yang pengen ke jurusan ambil psikologi misalnya. Psikologi. Karena dia tuh pengen jadi psikolog misalnya. HRD, nah, terus gitu. Pertanyaannya ada gak nih cara atau tips biar si ini teh, misalnya si Fauzan nih pengen ke jurusan mana, nah masih bingung. Kira-kira ada gak sih ada gak cara buat biar bisa menentukan, maksudnya apakah dilihat dari nilai kah atau dari apakah dari passion diri sendiri kah buat nentuin satu jurusan gitu. Yang pertama yang harus dilihat pasti nilai dulu. Nilai rapor SNMPTN ya. Besar di mata pelajaran apa dulu gitu kan. Kalau misal ternyata saintek ya. Ternyata besar di mata pelajaran biologi, ya itu cocok buat masuk ke biologi. Tapi apabila semuanya merata mendasar, itu gimana Anda merasa jago di mana nih? Misal Anda merasa jago di fisika, ya ambil fisika. Urusan lulus enggaknya itu belakangan. Tapi untuk Anda yang punya sertifikat, itu menjadi satu hal kelebihan Anda untuk ikutan SNMPTN, karena sertifikat itu akan membantu nilai Anda yang pas-pasan, akan membantu nilai Anda yang kecil. Dan menurut saya yang pertama itu nilai dulu, perhatikan besarnya di bagian mana. Dan apabila punya sertifikat di mata pelajaran bersangkutan, maka pilih yang itu. Apabila tidak punya sertifikat, pilih yang terbesar dan pilih yang menurut Anda paling bisa di mata pelajaran itu gitu. Oke, jadi yang asal buat pertama nih lihat dulu nilai. Misalnya nih di rapor itu yang terbaik itu misalnya biologi, kita ambil saintek. Biologi nih yang paling tinggi. Nah, cobalah buat masuk ke jurusan ambil biologi. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya orang ini gak suka biologi, misalnya yang bagus nilai biologi, tapi dia gak suka biologi gitu. Ya ambil yang lain lah. Kalau Anda gak suka, ngapain Anda? Nah tapi kan kalau yang lain nilai jelek, misalnya mau ke fisika tapi ternyata fisika nilai jelek gitu misalnya. Derita lu, kenapa gak suka pelajarannya? Belajar itu disukai, bukan tidak disukai. Walaupun saya tidak suka hitung-hitungan. Oke, jadi kalau misalnya ini kan mau buat lulus SNMPTN ya, kalau misalnya nilainya memang bagus, kita ambil contoh nilainya memang bagus di biologi, ambillah jurusan biologi juga. Karena kalau misalnya mau peluangnya lebih besar, ya ambil nilai juga yang bisa dirapot. Tapi ada kasus nih, ada orang yang nilainya gede di sini tapi dia bodoh di sini. Misalnya jangan sini ambil pelajaran apa gitu misalnya. Dia bodoh di nilai biologi misalnya. Tapi dia nilai biologinya gede, tapi dia bodoh ternyata gurunya ngasih nilainya kebesaran. Gini. Nah, maksudnya tuh ketika yang dicantumkan di raport itu misalnya 90 nih. Tapi ternyata kemampuan sehari-hari dia kayak ngerjain tugas cuma 75. Nah, itu kasusnya memang agak harus harus dikupas sih. Jadi diperhatikan juga karena itu enggak full skill dari dia gitu. Itu karena emang deket sama gurunya yang deket biologi, fisika, kimia. Dan jadi nantinya yang akan terprediksi adalah ketidaknyamanan Anda berkuliah dengan mata pelajaran yang nilai Anda besar tapi Anda dengan bantuan guru gitu. Karena dekat sama guru, nah itu agak dijauhin sih, karena kalau nilai dekat sama guru tuh bukan nggak berguna, tapi agak jauh dari skill gitu. Jadi agak diperhatikan buat masuk ke PTN, karena itu kan nilai yang dikasih sama guru, bukan nilai skill yang diketahui sama guru gitu. Nah itu emang harus bener-bener yang dipengenin ya. Tapi selain nilainya bagus, niatnya juga buat belajar biologi misalnya atau fisika, harus bagus di dua itu buat ngambil jurusan itu misalnya. Terus nih, tadi jurusan udah. Terus kenapa boleh nyebut universitas di mana?
Boleh. Nah, kenapa ngambil jurusan pendidikan seni musik di Universitas Negeri Semarang? Kenapa? Pada saat itu saya melihat di aplikasi, boleh sebut aplikasinya? Nggak Ya, ada sponsor. aplikasi itu ya. Jadi kayak aplikasi milih-milih jurusan Ya, gitu. Milih jurusan yang peluangnya gede di mana ada lah betul. gitu. Aplikasi itu menyediakan alat untuk Sistem sistem untuk parameter gitu. ya, parameter nilai kita dengan nilai yang tahun lalu untuk menjadi batu loncatan kita masuk ke universitas tersebut. Misalnya nih di sistem aplikasi itu kalian tinggal masukin nilai semua nilai wajib sosum atau saintek sama pelajaran wajib kayak bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, masukin. Kalian semua submit. nilai masukin. Nah, habis itu pilih jurusan sama pilih juga PTN-nya apa. Nah, habis itu nanti keluarnya itu peluang Anda masuk rendah, besar atau sedang dan gitu. berapa banding berapa. Ya, berapa banding berapa itu juga dinilai dari berapa banyak alumni dari sekolah kalian yang masuk ke PTN tersebut. Betul. Itu alumni, tapi saya masuk nggak ada alumni sama sekali, cuma karena memang sombong. Bebas, tapi gimana sombong Anda? sih. Ngasih tahu lah, mudah-mudahan insya Allah nggak sombong. Ya ngasih tahu lah. Tahu aja ya. Karena memang sertifikat dan portofolio sangat penting di dunia pendidikan seni musik ini. Untuk pendidikan seni musik ini seperti yang minggu lalu pernah bilang, kita berdua nih ikutan juga SNMPTN. Ya, betul. Cuman kita beda PTN aja. PTN dia beda. Di UNES dan keterima, saya di UND dan gagal. Ya, nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena portofolionya lebih bagus dia. Ya, karena dia emang ada skillnya nyanyi emang bagus, padahal nilai rapot dia jelek. Di bawah saya lah, bukan jelek, tapi nilai rapot Fauzan itu segini, nilai rapot Arsal itu segini. Sedangkan portofolionya lebih bagus Arsal segini, portofolio Arsal segini, portofolio Fauzan segini. Nah, untuk pendidikan seni musik atau jurusan-jurusan yang mengajukan portofolio ketika daftar SNMPTN juga, nilai portofolio ini sangat membantu, sangat berpengaruh banget. Buktinya, Arsal yang nilai rapotnya jelek, sedangkan saya nilai rapotnya lebih bagus dari dia bisa berhasil karena portofolionya lebih bagus daripada portofolio Fauzan gitu. Dan untuk yang orang-orang yang ingin masuk ke pendidikan seni musik atau seni musik murni, maka Anda maksimalkan dari portofolionya, dan apabila punya sertifikat maka maksimalkan dari sertifikat. Biasanya yang jurusan-jurusan pakai portofolio itu yang non akademik kayak olahraga sama seni biasanya. Seni apalagi? Olahraga seni aja yang itu biasanya. Tapi kadang-kadang yang jurusan-jurusan kayak eksak kayak matematika itu ada juga, tapi di dalam sistemnya itu jadi beda lagi. Ada di dalam lembaga SNMPTN itu kan ada cantumkan sertifikat apabila Anda punya. Oh ya, itu kalau sertifikat itu wajib semua, bukan wajib sih. Semua itu pasti ada. Cuma yang kalau wajib portofolio itu yang non akademik. Yang portofolio sama sertifikat itu di non akademik, biasanya. Olahraga dan pendidikan seni atau seni murni. Ada. Tadi udah kenapa milih PTN? Ya kenapa milih PTN di Universitas Semarang? Padahal Arsal kan di Jawa Barat nih. Terus tapi belum nyebut kenapa milihnya ke Semarang. Iya kan tadi bilang itu. Kenapa ke sana Anda? Karena saya melihat peluangnya di mana di sana itu peluang masuknya itu besar, apalagi Jawa Baratnya itu kadang 2-3 di mana pasti jarang gitu yang dari luar pulau. Jawa Barat juga pasti punya kuota tersendiri gitu untuk diterima di UNES. Nah, mungkin kenapa si Arsal ini keterima di SNMPTN di pendidikan seni musik di Universitas Negeri Semarang di Semarang, karena waktu itu dari Jawa Barat, apalagi khususnya pendidikan seni musik ke Universitas Negeri Semarang itu pada saat itu hanya saya saja gitu. Tahun Anda ya, yang hanya dikit gitu, hanya sedikit. SNMPTN dari SMA saya cuma saya aja. Ya, bahkan dari kota dari kota kita berdua pun mungkin hanya dia aja. Dari pulau itu. Dari Jawa Barat juga cuma saya aja masuk. Enggak, pasti ada. Jangan enggak ada. Soalnya waktu itu kan dibuat grup. Ada yang dari Jawa Barat kan enggak ada. Yang lolos itu bukan yang daftar. Beda lagi. Iya. Nah, jadi kenapa dia bisa lulus? Ini bukan analisa ya, kemungkinan karena emang pada saat itu yang dari Jawa Barat yang kemungkinan portofolionya bagus dia nih. Iya. Jadi dia pun keterima di Universitas Negeri Semarang gitu kayaknya ya, soalnya kan nggak ada bocoran, bahkan PTN tersebut gak ngasih tahu kenapa lolos gitu. Emang
kerasa Tahu-tahu itu lolos aja. jalur goib gitu. Kalau Anda mau tahu itu kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu lolos. Dan untuk kalian yang siap-siap SNMPTN, UTBK, ujian mandiri, maka persiapkan dari sekarang. Sekarang SNMPTN itu kalau nggak salah 13 hari lagi ya. Kurang tahu. Menurut pemahaman saya itu 13 hari lagi, maka persiapkan apa yang akan mau Anda pilih, persiapkan. Ini tanggal berapa? Tanggal 29 ya? Iya, kalau nggak salah. Dari tanggal 29 Iya, 29. sekarang 13 hari lagi, maka persiapkan dari sekarang. Ini nggak tahu nguploadnya kapan. Berarti ini uploadnya bakal dekat ya. Kita gak bakal masukin hiburan Iya. malam minggu kayaknya. Soalnya ini untuk SNMPTN lebih Iya. dekat. Jadi kita bakal upload Kita lebih. bakal mementingkan Hiburan malam minggunya lebih upload lebih Iya, cepat betul. upload lah. Padahal jadwalnya ini buat 2 minggu lagi sebenarnya. kami akan mementingkan, Ya, kita mementingkan pemahaman Anda apabila para Anda adik-adik, butuh para apabila adik-adik. Anda butuh pengalaman saya untuk saya share ke Anda, maka ini akan dipercepat uploadnya dan semangat. Ya, jadi bukan intinya yang dapat diambil dari kenapa hal bisa lolos. Yang pertama, pilih jurusan dulu nih. Ya, Kalian pengennya jurusan apa? Selain karena memang nilai kalian bagus di satu nilai, kalian juga harus bukan pilih ya, passion kalian di mana. Misalnya, kalian suka biologi, kebetulan nilai kalian juga di rapot juga yang bagus biologi. Nah, kalau misalnya kalian mau punya bukan strategi, peluang lebih banyak buat lolos, ambil biologi, itu yang pertama. Kedua, pilih juga peluang PTN-nya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya di PTN ini kalau di Jawa Barat emang agak susah. Penuh. Ya, pasti karena kan Jawa Barat emang agak padat. Terus PTN di Jawa Barat juga kan emang pada bagus tuh statistiknya. Cari-cari juga PTN yang memang bukan peluang, daya saing di jurusan tersebut rendah gitu. Misalnya di PTNA peluang masuk pendidikan biologi misalnya 1:5 misalnya. Ini strategi ya. Misalnya nih di PTNB 1:4. Nah, pilihlah di 1:4 ini di PTNB. Iya. Kenapa? Karena peluangnya lebih banyak. Di PTNA 1:5. Dari 5 orang yang daftar hanya 1 yang diterima. Peluangnya Sedangkan sedikit. Lebih kecil daripada di PTNB dari 4 orang yang terima 1 Iya. gitu. Jadi ambillah yang B gitu misalnya. Itu strategi kasarnya ya, strategi kasarnya itu pilihlah yang pesaingnya itu sedikit. Ya, bukan pesaing PTN yang daya saingnya itu agak rendah gitu. Tapi apabila Anda merasa Anda pintar, maka ya silahkan, karena itu ini strategi yang diambil soalnya. Strategi yang saya ambil. Apabila Anda pintar dan Anda ingin masuk kedokteran ya silahkan. Itu kita gantung pilihan Anda. Cuman kalau misalnya ingin peluang lebih banyak atau lebih besar, pilihlah juga jurusan yang nilai di rapotnya besar sama passion kalian pengen ke sana. Itu yang di Arsal, nah, yang itu kemungkinannya Arsal, akan diterima. Ya, terimanya lebih besar gitu. Dan itu aja. Gitu aja mungkin. Sebenarnya kalau perlu jujur, untuk pembahasan strategi masuk SNMPTN ini lebih banyak, cuman karena terbatas sama waktu hanya segitu aja. Mungkin kalau kalian mau nanya-nanya tentang SNMPTN, bisa nanya di kolom komentar atau nanti DM aja. Nanti ada di apa sih namanya, di kolom deskripsi lah, ada nanti nama itunya, bukan namanya apa sih, link Instagramnya nanti adalah, cari di situ aja. Mungkin segitu aja dari kami berdua. Nanti kalau misalnya mau tanya seperti tadi kok diulang sih, udah gak usah. Ya pokoknya tanya di situ. Ya, pokoknya mau nanya di situ lah, mau di kolom komen ataupun di deskripsi adalah. Gitu aja mungkin dari kami. Terima kasih. Tidididit. Nah, Pak itu. Sini, Bah. Matiin. Langsung pindahin ya. Kenapa?